itu adalah macam-macam rabat, bukan macam-macam penghasilan. Kalau macam-macam penghasilan, memang kita menyebutnya dari rabat dari laba eceran. Tapi kalau macam-macam rabat itu bagian dari penghasilan ya. Itu seperti yang saya upload di statement rabat. Jadi ini gambarnya, ada rabat pengembangan, ada rabat karir, ada rabat kepemimpinan, ada rabat breakaway, rabat diamond, rabat DDD, rabat DDD, rabat CDD, dan rabat pass up. Rabat pengembangan itu didapatkan oleh semua distributor yang tutup poin 50 PV. Rabat karir itu diterima oleh peringkat manajer ke atas yang tutup poin minimal 50 PV. Rabat kepemimpinan diterima oleh distributor dengan peringkat silver manager ke atas dengan tutup poin minimal 100 PV. Rabat breakaway itu diterima oleh peringkat gold manager ke atas dengan tutup poin minimal 100 PV dan memiliki kaki minimal 100.000 poin. Rabat diamond itu adalah rabat yang diterima oleh diamond ke atas, rabat EDD ya EDD ke atas, rabat DDD yaitu double diamond ke atas, rabat CDD itu rabat yang diterima oleh crown diamond. Jadi ketika teman-teman sampai ke puncak karir menjadi crown diamond, berarti lengkap rabatnya dari rabat pengembangan sampai rabat CDD menerima semua. Itu pemahaman pertamanya seperti itu. Nah, makanya teman-teman yang di sini yang sudah silver, yang sudah stokis, tolong dijabri nih teman-teman yang manajer baru yang baru masuk ke grup ini, supaya nyimak, supaya paham. Gitulah, rapat pass up itu diberikan kepada seseorang yang punya frontline, yang frontline itu punya downline, punya omset di kaki frontline tersebut, tapi frontline itu tidak tutup poin, maka ada rapat pass up. Nah, di luar ini ada yang namanya royalti tahunan. Royalti tahunan itu didapatkan oleh seorang yang punya peringkat diamond ke atas, dan cara menghitungnya adalah rabat diamond tiap bulannya diakumulasi selama 1 tahun diberikan pada bulan Januari. Itu royalti tahunan. Jadi kalau seorang diamond itu rabat diamond bulan Januari sampai bulan Desember diakumulasi akan dapat royalti tahunan di bulan Januari, akumulasi dari rabat diamond. Jadi rabat diamond diberikan setiap bulan. Nah, rabat bukan rabat, royalti tahunan itu akan diakumulasikan. Jumlah rabat diamond itu tiap bulan diakumulasikan, nanti diberikan di bulan Januari. Nah, kalau kita sudah sampai crown diamond, maka royalti tahunan kita itu akumulasi dari rabat diamond tambah rabat EDD tambah rabat DDD tambah rabat CDD, jika akumulasikan dari Januari sampai bulan Desember diberikan bulan Januari tahun berikutnya. Itu namanya royalti tahunan. Coba audio ini disimak, lalu pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana caranya memperbesar jumlah rabat yang bisa kita dapatkan setiap bulannya, itu bagaimana caranya? Ini lagi itu simak tuh audio yang di atas. Macam-macam rabat. Nah, rabat itu passive income. NASA itu bisa memberikan penghasilan aktif sama penghasilan pasif. Contoh penghasilan aktif,
yaitu ketika kita menjadi distributor, belanja harga distributor dijual dengan harga konsumen ke konsumen. Itu namanya laba eceran. Laba eceran berikutnya yaitu ketika kita jadi stokis, kita belanja dengan harga stokis, dijual harga distributor atau dijual dengan harga konsumen. Itu juga namanya laba eceran. Kalau kita jadi SC, kita jualan ke stokis, itu kita dapat keuntungan persentase dari omset setiap bulan. Nah, itu adalah active income, sesuatu penghasilan di mana kita akan mendapatkannya ketika kita menjual produk NASA. Kalau sebagai distributor dijual ke konsumen, kalau sebagai stokis dijual produknya ke distributor dan konsumen, kalau sebagai SC dijual ke stokis. Itu namanya active income. Active income itu suatu saat akan hilang ketika kita berhenti menjual produk, misalnya karena kita pensiun karena usia, misalnya sudah mbah-mbah nih, kan semuanya akan tua nantinya, biasanya udah nggak mau lagi repot jualan gitu, maka stokisnya bisa ditutup, jualan ke konsumennya juga sudah nggak menawarkan lagi, SC-nya mungkin juga ditutup. Misalnya kalau mau jalan aja terus ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kepengen bebas waktu, tidak lagi ngurusi stokis, SC maupun jualan ke konsumen, ya berhenti. Nah, tapi ketika kita pensiun itu kita tetap bisa punya penghasilan pasif. Syaratnya cuma tupo. Nah, tupo itu sampai peringkat JDD tetap hanya 100 saja. Jadi tupo di NASA itu cuma minimal 50, yaitu distributor dan manajer, atau minimal 100 dari SM ke atas. Jadi tupo dipakai sendiri untuk sedekah, tapi tetap dapat rabat. Itu namanya passive income. Sudah nggak perlu jualan lagi, itu cukup dengan tupo belanja, membelokkan kebutuhan sendiri ke NASA, lalu kemudian misalnya untuk sedekah, untuk dipakai sendiri boleh, terserah, tapi tetap dapat rabat. Itu namanya passive income. Nah, kepenginnya teman-teman itu rabatnya yang kecil atau yang gede? Kalau saya kan sekarang active income-nya dapat, mungkin teman-teman juga ya sama, passive income-nya juga dapat. Mungkin ada sebagian yang active income-nya itu lebih besar daripada passive income-nya, atau sebagian lagi mungkin ada yang passive income-nya lebih besar daripada active income-nya. Itu sama-sama benar. Nah, untuk active income kan selisih harga atau laba eceran, makin banyak menjual itu kan cuma kayak gitu, memperbesar penghasilan aktifnya itu dari laba eceran itu kan semakin banyak menjual berarti semakin banyak keuntungan gitu aja. Nah, sekarang untuk rabat, bagaimana cara meningkatkan rabat? Karena kan katanya kepengen punya rabat yang besar. Kalau saya sih kepengen banget punya rabat yang besar, karena suatu saat saya pengennya jalan-jalan gitu ya, terus sudah nggak ngurusi stokis, sudah nggak perlu jualan lagi ke konsumen, sudah nggak ngurusi jualan, tapi duitnya tetap ngalir gitu. Saya pingin suatu saat seperti itu, jalan-jalan ke seluruh Indonesia gitu, mengunjungi dolen-dolen misalnya, itu gitu ya, pinginnya kayak gitu, yang gede gitu, supaya cukup dan bisa mewujudkan impian-impian gitu. Itu bagaimana caranya? Jadi secara umum tadi saya memberikan pertanyaan, kalau distributor 2000 PV dengan manajer 2000 PV itu kalau distributor 2000 PV dengan distributor 5000 PV, maka distributor 5000 PV akan rapatnya lebih besar. Artinya untuk menaikkan rabat itu harus menaikkan
omset. Kan gitu ya cara pertamanya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, kalau manajer 5000 PV dengan SM 5000 PV, cara mana rapatnya? Jelas besaran SM. Maka cara yang kedua adalah menaikkan peringkat. Jadi ada dua cara menaikkan rabat, yaitu menaikkan omset dan menaikkan peringkat. Gitu ya teman-teman. Nah, nanti teknis menaikkan omset dan menaikkan peringkat itu dengan cara menambah jaringan, mengembangkan jaringan, mengembangkan bisnis gitu. Nah, itu tapi prinsipnya untuk menaikkan rabat kita itu caranya dengan dua cara. Kalau Anda belum bisa mengejar peringkat, maka yang Anda kejar harusnya adalah jumlah omset itu. Nah, kalau Anda sudah bisa mencapai omset tertentu, misalnya 5000 poin nih, maka harus berpikir harus jadi SM, jangan manajer aja. Jadi SM 5000 dengan manajer 5000 itu tetap akan menang SM 5000. Nah, di situ harus dipahami strateginya, makanya harus sering-sering buka buku marketing plan. Itu. Jadi bukunya jangan dibiarkan tergeletak. Merasa sudah paham tapi ketika ditanya belum paham, terus gimana? Nah, sayangnya kan belum paham terus nggak mau nanya, ini kan juga repot banget. Jadi jangan-jangan kamu belum bisa mencapai stokis, jangan-jangan belum paham. Nah, kalau belum paham, ya apa yang harus dilakukan untuk biar paham? Bertanya sebanyak-banyaknya, cerewet sama plannya gitu. Harusnya sih gitu sih. Kalau saya kan dulu juga gitu, cerewet banget sama Pak Kito, tiap hari nanya gitu. Sekali lagi, rapat itu adalah passive income. Nah, suatu saat kita bisa pensiun, menikmati rapat. Nah, agar rapat kita besar, nah kan kita rapatnya sekarang kecil ya. Saya hanya sekitar 4-5 juta setiap bulannya, harus segitu. Kan kecil, kepengennya kan rapat kita itu 50 juta gitu, apa 100 juta gitu pas pensiun kan. Bisa membiayai anak, bisa membiayai cucu, bisa bikin rumah, bisa apalah kalau rapatnya besar kan. Maka yang harus kita lakukan adalah menaikkan omset dan menaikkan peringkat kita. Karena tadi kalau hanya distributor kan cuma dapat rapat pengembangan, kalau manager rapat pengembangan plus rapat karir, kalau silver rapat pengembangan, rapat karir sama rapat kepemimpinan, dan seterusnya sampai crown diamond. Dengan syarat ketentuan tentunya ya. Maka cara untuk menaikkan rapat kan berarti tadi itu menaikkan omset dan menaikkan peringkat. Apakah bisa dipahami? Yang belum paham silakan nanya, terus jangan lupa ya mitranya di Japri, atau bisa mungkin share audio ini ke grup teman-teman juga agar kalian sama-sama paham gitu. Nah, tujuan dari kita berbisnis itu sangat menentukan jalan kita sampai menjadi sukses di bisnis ini. Kalau teman-teman masih punya tujuan mencari penghasilan tambahan, maka akan sampai kapanpun ya teman-teman hanya akan dapat itu, karena memang tujuannya itu gitu. Tujuannya adalah mendapatkan penghasilan tambahan. Artinya teman-teman sudah punya penghasilan di luar NASA yang itu lebih besar daripada NASA. Nah, kalau katakanlah misalnya teman-teman bekerja, atau lah contohnya saya gitu ya, saya itu punya laundry dulu waktu jadi distributor, terus saya niatnya mencari tambahan dengan bergabung di bisnis NASA. Maka sesuai dengan niat dan tentunya
mungkin doa-doa saya gitu ya, dari ucapan dan sebagainya, karena saya mencari penghasilan tambahan, maka Allah mengijabah. Katakanlah saya punya penghasilan 1,5 juta dari laundry, maka kemudian Allah memberikan penghasilan tambahan dari NASA itu 100 sampai 200 ribu. Kan tidak salah, Allah ini nggak salah nih, karena memang niat saya dan apa yang saya ucapkan adalah penghasilan tambahan gitu. Tapi kalau kemudian niatnya beda dan doa-doanya beda, actionnya beda, ya tentunya Allah juga akan menyesuaikan. Makanya waktu itu kemudian saya ingin bahwa saya ingin punya penghasilan besar dari NASA. Jadi bukan penghasilan tambahan, tapi penghasilan besar ya, penghasilan besar dari NASA. Jadi kalau teman-teman juga punya bayangan yang sama atau apa ya, tujuan yang sama dengan saya, atau mungkin mau berubah orientasi juga boleh ya, yang tadinya tujuannya orientasinya adalah penghasilan tambahan, terus dirubah menjadi penghasilan besar, ya boleh ya, mari sama-sama gitu merubah. Jadi pertama itu tujuannya boleh dirubah kalau memang belum sesuai dengan apa ya belum sesuai dengan cita-cita dan harapannya. Jadi apa nih, penghasilan tambahan atau penghasilan besar? Nah, kalau sekarang saya anggaplah teman-teman mengubah tujuan dari tadinya hanya penghasilan tambahan menjadi penghasilan besar. Nah, ini harus bisa membedakan antara penghasilan tambahan dan penghasilan besar. Penghasilan tambahan itu tambahan, jadi faktornya adalah nambah. Artinya kalau penghasilan kita ini 1.000, maka penghasilan tambahan itu menjadi 1.200 karena tambahan. Tapi kalau penghasilan besar itu tidak bisa dengan tambahan. Penghasilan besar itu harus perkalian. Ini kan matematik nih. Penghasilan tambahan itu ya faktornya penambahan. Dari yang 1.000 jadi 1.200, jadi 1.300, jadi 1.500 sampai 1.900. Kalau sudah 2.000 itu sudah masuknya perkalian ya. Tapi kalau ngomongin penghasilan besar itu kita tidak bisa hanya penghasilan tambahan, mencari tambahan-tambahan itu nggak bisa gitu. Sama dengan kita ngomongin omset, kamu niatnya itu mau punya omset besar atau omset tambahan. Omset tambahan ya kalau jadi tadinya itu 10.000 poin ya hanya menjadi 11.000, itu namanya tambahan. Tapi kalau perkalian ya 10.000 jadi 20.000, jadi 30.000, namanya perkalian. Nah, penghasilan yang besar itu butuh namanya faktor kali, bukan faktor tambah. Ulangi lagi ya, penghasilan besar itu butuhnya faktor kali, bukan faktor tambah. Nah, omset juga begitu. Omset itu diciptakan dengan faktor kali kalau kepengen omset yang besar. Kalau omsetnya itu hanya ditambah ya nggak akan ketemu sama yang namanya omset besar. Nah, omset yang besar itu diciptakan dengan faktor kali. Bisa sih kita ini menambah dari misalnya 200 PV menjadi 250 PV, itu namanya menambah omset, betul itu, tapi kan menambah. Padahal omset yang besar itu faktor kali, harusnya 200 itu menjadi 400, itu kalikan 2. Atau 200 itu menjadi 600, itu kalikan 3. Nah, caranya membuat faktor kali itu bisa masuk di dalam omset kita itu ya berarti menambah jumlah distributor di dalam jaringan kita, agar rapat kita nanti juga ketemunya faktor kali gitu. Karena kalau hanya menambah omset dengan cara menambah belanja kita ke stokis atau menambah kencang jualan kita, tidak akan ketemu nih. Nah, itu kalau memang teman-teman tujuannya berubah dari penghasilan tambahan menjadi penghasilan besar, sama kayak saya. Caranya adalah
melibatkan faktor kali. Tidak suka tidak suka, faktor kali itu bisa tercipta dengan nambah jaringan distributor. Berarti PR-nya apa? Prospek dengan memperhatikan marketing plan. Karena tadi itu SM tidak bisa satu kaki, manajer sih bisa satu kaki, silakan saja. Tapi kalau SM ke atas itu minimal 2 kaki yang harus sama-sama berkembang. Nah, satu voice note lagi, silakan komentar ya. Sekali lagi silakan sedekah komentar. Yang komentar saya doakan rezekinya lancar. Yang belum komentar saya doakan segera komentar agar saya bisa mendoakan teman-teman rezekinya lancar. Amin. Nanti jangan lupa tahajud ya, jam 3 kita tahajud bareng ya. Saya akan mengingatkan supaya kita sama-sama meningkatkan tingkat ibadah kita. Lalu sebelum ditutup materi malam hari ini, voice note terakhir ini, voice note terakhir ya. Saya berharap teman-teman bisa nyimak semuanya lalu kemudian bertanya yang belum paham. Kalau yang sudah paham ya katakan saja saya sudah paham. Jadi saya coba tahu siapa yang sudah paham. Suatu saat saya nanya juga jadi bisa jawab kan. Nah, bisnis NASA kan bisnis NASA. Bisnis, saya ulangi ya, bisnis NASA kan bisnis. Ya bisnis dimanapun, sekali lagi. Jadi kita ingin ngomongin bisnis nih, bisnis dimanapun, bisnis apapun, walaupun itu bukan bisnis NASA, itu untuk bisa punya penghasilan besar, untuk bisa meraih kekayaan, pasti harus melibatkan faktor kali. Contohnya, saya buka warung. Kalau buka warung satu, ya susah. Kayanya itu susah. Penghasilan besarnya itu susah. Saya harus punya warung, buka cabang sampai 100 tempat, 100 gerai. Kita jualan bakso, sama ya harus buka cabang. Kalau mau kaya, ya harus buka cabang. Saya jualan gerobak mie ayam. Kalau cuma satu, ya susah kaya. Tapi kalau mau kaya, ya harus ratusan, ribuan gerobak. Sebenarnya bukan kita doang yang jualan, atau mestinya ada orang lain, partner kayak karyawan kayak apa. Jualan baju juga gitu. Kalau punya penghasilan besar, kepengen punya penghasilan besar, harus punya banyak cabang. Tidak hanya satu toko, tapi banyak toko. Lawong matahari saja di setiap kota besar ada gitu. Itu artinya memang mereka sadar bahwa bisnis, sekali lagi bisnis ya, itu untuk mencapai kekayaan itu harus buka cabang dan harus banyak banyak cabang gitu, intinya gitu. Itu berarti kan melibatkan faktor kali. Katakanlah dalam satu toko kita bisa punya omset 1 juta, maka untuk mencapai omset 10 juta, saya harus membuka 10 cabang. Kalau hanya 1 cabang, mau dipush sampai mati-matian pun naiknya hanya penambahan, bukan pengalian gitu. Penambahan tok. Jadi misalnya dari omset 1 juta, dipush mati-matian ya ketemunya 1.500.000 omsetnya gitu. Kalau untuk 10 juta ya nggak mungkin, harus buka cabang. Itu sudah rumus bisnis di mana-mana juga begitu. Tidak bisa hanya melibatkan faktor tambah, tapi harus melibatkan faktor kali dengan buka cabang. Nah, kalau di bisnis lain, untuk bisa buka cabang itu harus dengan modal yang besar. Bisnis apapun. Nah, di NASA itu modalnya kecil, yaitu dengan hanya merekrut member. Tapi mindset bisnisnya tetap sama, buka cabang. Gitu. Ini ngomongin bisnis ya, sekali lagi. Nah, sekali lagi saya ngomongin bisnis lagi. Bahwa bisnis itu mindsetnya juga harus sama. Anda harus riset. Teman-teman kalau mau sukses di bisnis itu harus riset kan, harus melakukan try and error, uji coba.
Kalau teman-teman mau jualan baju, ya bikin dulu riset pasarnya, baju apa yang laku, baju apa yang ini, baju apa yang itu. Ada biayanya, ada. Nah, kemudian bisnis itu juga harus banyak ilmu, harus beli buku ilmu penjualan, harus beli buku tentang psikologi pasar, harus beli buku tentang tren pasar, harus beli buku cara melayani konsumen, dan data kembangnya ilmunya banyak. Bisnis itu juga harus belajar, ya, belajar, ikut pelatihan, seminar. Bisnis kuliner misalnya kemarin Mbak Melani itu mau buka kafe, harus seminar tuh berapa juta yang harus dia keluarkan, mungkin 5 juta 6 juta, saya tidak tahu ya. Itu satu pertemuan. Nah, itu mindset bisnis di semua bisnis. Sekali lagi bisnis ya adalah itu. Bisnis itu pertama harus belajar, harus mau belajar, harus belajar dari buku, belajar dari seminar. Terus bisnis itu juga tidak instan. Bisnis itu butuh proses. Itu mindset yang harus dibangun. Bisnis itu harus punya mentor. Kalau nggak punya mentor, kepelarak-pelarak ini, nyasar-nyasar kemana-mana. Bisnis itu harus punya ilmu. Jadi ini mindsetnya. Tidak ada bisnis yang instan, mau buka hari ini terus besok sugih, nggak ada. Semuanya ada prosesnya. Jadi teman-teman juga di bisnis NASA, karena NASA itu juga bisnis, juga mindsetnya harus sama. Nah, bisnis juga harus modal gitu ya. Bisnis juga harus modal. Jadi mindset bisnisnya sama. Harus belajar, harus riset, harus mengeluarkan biaya, harus modal, harus baca buku, harus seminar, harus punya mentor, harus pengetahuan yang luas. Setiap hari itu mestinya naikkan level pengetahuannya, wawasannya, pemahamannya, cara ngomongnya, cara bicaranya, cara teknik prospectingnya, teknik menjelaskannya, teknik. Jadi bisnis itu mindsetnya harus dimasukin ke dalam otak bahwa bisnis itu ya kayak gitu. Tidak ada yang instan. Harus dinaikkan levelnya satu persatu. Saya gaptek ya belajar tentang teknologi. Saya tidak bisa ngomong ya belajar tentang ngomong. Saya tidak bisa prospek, belajar tentang prospek. Saya tidak bisa jualan, saya harus belajar tentang jualan. Itu mindset bisnis. Nah, setelah mempelajari semua ilmunya, mengeluarkan modalnya, menyiapkan modalnya, keterampilannya sudah naik, bisnis itu tentang buka cabang dan membina cabang itu untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Jadi naikkan ilmunya, wawasan dan pengetahuannya, lalu kemudian buka cabang, terus dibina cabangnya supaya level pendidikannya sama dengan Anda sehingga bisa menghasilkan omset yang sama. Demikian pun bisnis NASA, ada bedanya. Jadi kalau di bisnis lain teman-teman biasa mengeluarkan modal puluhan juta, ya di NASA ya harus puluhan juta biar adil gitu. Sebenarnya sih nggak puluhan juta di NASA nggak apa-apa, tapi kan supaya adil. Jadi jangan anggap bahwa bisnis NASA nggak perlu modal, jangan kayak gitu, nanti nggak maksimal dapatnya gitu. Kalau di bisnis NASA itu rela meluangkan waktu untuk belajar, mencari mentor, di NASA juga begitu, rela meluangkan waktu belajar, mengeluarkan biaya, mencari mentor, mendatangi mentor, konsultasi ke mentornya, gitu loh. Itu ya harus begitu. Bisnis ini, wong bisnis kok, masa terus beda gitu. Kalau di bisnis lain itu berani beli buku, ya di sini juga harus berani beli buku, baca bukunya gitu. Jangan terus menganggap bahwa kalau disuruh beli buku itu apa-apa suruh beli loh. Kok aneh, teman kamu tuh mau bisnis itu mau apa gitu pertanyaan. Jadi apa bisa bisnis tidak? Ya nggak bisa lah kayaknya sih. Mana ada sih orang sukses kalau nggak baca buku ya. Belum tahu tuh gitu ya. Belum pernah lihat ada orang sukses nggak baca buku. Itu loh maksudnya.
Coba ini audionya dipahami. Ini saya belajar bersama ya teman-teman. Jadi mohon komentar, terus yang nggak paham ditanyakan, yang sudah paham ya yuk katakan sudah paham. Jadi nanti suatu saat saya nanya kepada Anda, saya sudah tahu gitu. Coba jelaskan tentang ini kayak gitu, Anda akan dengan mudah menjelaskannya. Terima kasih yang sudah nyimak. Wassalam.